Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Smart Podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Brau. Saya Karyani Tritialani hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dan beliau ini guru yang luar biasa, senior di SMA Negeri 1 Brau. Mari kita lihat siapa yang hadir pada hari ini, yaitu Ibu Eni Kuswanti. Luar biasa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, semuanya yang menyaksikan podcast hari ini, kita akan membahas bagaimana anak sekolah setelah lulus SMA. Baik, Bu Eni, untuk itu perkenalkan diri dulu mengenai profil Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni Kuswanti. Di SMA 1 sudah sejak tahun 1990. Sehingga pengabdian saya di Semansa ini sudah 32 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, selama 30 tahun ini kan bukan waktu yang sedikit ya. Pengalaman Ibu yang paling menarik di SMA 1 selain mengabdi sebagai guru, apa yang Ibu rasakan selama 32 tahun di SMA Negeri 1 Brau? Dalam kurun waktu yang cukup panjang, memang SMA 1 ini memberikan banyak pengalaman dalam hidup saya secara pribadi. Baik saya selaku guru di sini, juga selaku insan manusia yang banyak sekali mendapat ilmu-ilmu yang tidak saya peroleh pada saat di kuliah, tetapi betul-betul ilmu yang berdasarkan kehidupan gitu ya. Bagaimana kita seharusnya bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita seharusnya melaksanakan tugas kita secara bertanggung jawab. Jadi banyak sekali, kalau pengalaman, panjang itu ceritanya. Panjang ya. Okay. Ya, baik, kalau berbicara pengalaman, saya yakin Ibu banyak sekali, tapi saya ingin tahu selama pengalaman 32 tahun yang dilahirkan siswa yang sudah menjadi pejabat di SMA 1 yang sekarang sudah ibaratnya itu usia SMA 1 pasti sangat luar biasa ya Bu ya. Nah, Ibu pasti ini banyak sekali cerita sejarahnya mengenai orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah berhasil yang lulusannya dari SMA 1 Bu. Kalau dilihat dari sisi keberhasilan alumni SMA 1 ini kan di tingkat Kabupaten Berau, alumninya itu kan sudah merambah gitu ya. Iya. Baik mengabdi di pemerintahan maupun di sektor-sektor kehidupan lain. Dari yang berpartisipasi di dunia-dunia swasta maupun di pemerintahan itu kan mulai dari level tingkat 1 sampai level terbawahnya itu banyak sekali alumni SMA 1 yang tentu saja ini menjadi satu kebanggaan kita sebagai orang yang mengabdi yang berada di lingkungan SMA 1. Jadi saya kira banyak sekali itu orang-orang yang sudah berprestasi. Oke. Kalau bisa disebutkan 1 atau 2 orang saja Bu yang memang betul dari SMA 1 dan sekarang menjadi pejabat tinggi. Kalau itu kan banyak sekali Mbak itu. Misalnya Bupati kita Berau yang 2000 berapa Pak? Dr. Andes Haji Makmur. APK itu kan alumni SMA 1. Kemudian wakil bupatinya dulu pada saat itu juga Pak Abdul Ripai juga SMA 1. Kemudian setelah Pak Haji Makmur diganti oleh almarhum Bapak Muharram, itu alumni SMA 1. Wakilnya juga Bapak Agus Tamto juga SMA 1. Jadi luar biasa memang alumni SMA 1 yang mengabdi di Bumi Batiwakal ini untuk tetap membangun Bumi Batiwakal ini. Banyak dari alumni SMA 1. Belum lagi kalau kita pernah dengar juga ada alumni SMA 1 itu yang sampai menduduki jabatan tertinggi di provinsi sampai menjadi sekretaris provinsi. Nah, ini kan suatu kebanggaan yang luar biasa memang dari SMA 1 gitu. Nah, ini pertanyaan tadi sahabat Smart Podcast, kenapa saya bertanya seperti ini? Ini menarik karena kaitannya dengan tema yang akan kita angkat hari ini, bagaimana setelah lulus SMA
mengambil jurusan yang tepat, seperti itu ya. Mungkin orang-orang yang berhasil ini pasti beliau juga ada momen yang saya harus mengambil jurusan yang tepat, hingga terjadi akhirnya sudah banyak yang dilahirkan di SMA Negeri 1 Bro. Baik Ibu, terkait berbicara masalah lingkup SMA, pandangan Ibu sebagai guru bimbingan konseling, apakah anak-anak ini didorong untuk kuliah atau bekerja? Nah ini kan seperti ini banyak sekali kegalauan ya, kalau bahasa kerennya sekarang anak-anak itu seperti itu. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Memang kalau di SMA biasanya ini kita pada saat menggunakan kurikulum 2013 ke bawah, jadi maksud saya kurikulum 2024, kemudian 1994 tahun dan seterusnya. Materi ini kan biasa saya berikan selaku guru bimbingan konseling itu di kelas 12. Karena memang pada saat orientasi kelas 12 itu pertanyaan yang paling muncul pasti adalah pertanyaan kemana setelah SMA gitu. Nah, orientasi ini kan sesuai dengan makna bimbingan konseling mengapa diberikan di SMA gitu kan. Karena pada hakikatnya bimbingan konseling di SMA itu kan membantu peserta didik itu untuk memahami, mengenali potensi mereka, kemudian mereka mampu mengatasi masalahnya, mereka mampu memiliki masa depannya, dan yang terpenting mereka mampu membuat keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bagi anak kelas 2 kan, kelas 12 maksud saya adalah pada saat kelas 12 tentu kan akan menjawab itu, kemana setelah SMA. Dan menurut hemat saya, pertanyaan itu kan hanya ada 3 atau mungkin 4 alternatif jawaban. Apakah kita mau kuliah, apakah kita mau bekerja, atau kuliah dan bekerja. Kan itu saja yang harus dijawab. Nah, disinilah yang saya maksud bahwa pada saat mereka di kelas 12 itu sudah harus membuat keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi memang di sini diperlukan pemahaman diri yang luar biasa sehingga nanti keputusannya itu bisa membahagiakan untuk masa depannya. Iya, luar biasa ya Bu ya. Tetapi ini saya yakin sahabat podcast di sini Ibu Eni hadir karena bimbingan beliau kepada anak-anak di SMA Negeri 1 Brau tentunya banyak sekali proses ya Bu ya, yang memang ada pendampingan, ada bimbingan. Nah selain itu sekarang beralih ke prodi Bu. Kadangkala ada kan kasus-kasus yang anak-anak ini salah mengambil jurusan gitu. Nah hingga untuk menjalani proses perkuliahannya ini ada yang macet di tengah jalan, bahkan tidak selesai seperti itu. Bagaimana itu Bu? Itu tadi sebenarnya kan untuk menentukan prodi apa yang akan kita tempuh, jika kita memilih alternatif bahwa setelah lulus SMA itu kita kuliah, maka kan harus dicermati betul itu. Jika mereka ini memang memahami dirinya sendiri, potensinya, karena biasanya pemahaman tentang potensi diri ini kan di kelas 10 di BK itu sudah diberikan. Nah, kendalanya memang kadang-kadang anak kita ini kan tidak mengaplikatifkan apa yang sudah mereka peroleh, sehingga nanti di kelas 12 itu masih gimana. Sampai sekarang aja ini anak yang sekarang kepengen masuk di SNPMB sekarang ini istilahnya yang sudah diganti, itu masih ada. Ibu masih bingung, anak-anaknya sudah kita putuskan masuk dalam program-program siswa masuk dalam eligible juga, aduh masih bingung, padahal nanti tanggal 14 kan mereka sudah mulai menentukan. Nah ini untuk sekarang ini kita mulai dampingi, apa sebenarnya potensi kamu, apa sebenarnya yang ada pada kamu, kemudian juga apa sebenarnya prodi-prodi ke depannya. Banyak sosialisasi yang sudah diberikan di sekolah, kita mengikuti program-program sosialisasi yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Ini kan untuk ke depan, terutama untuk anak-anak yang sekarang ini, bahwa memilih prodi itu tidak hanya dilihat prospeknya untuk sekarang, tapi minimal dia harus melihat prospeknya 5 tahun ke depan. Karena dianggap 5 tahun ke depan itulah mereka sudah menyelesaikan pendidikan. Sehingga betul-betul kira-kira prospeknya apa ke depan, kemudian potensi yang ada pada saya itu apa, sehingga bisa matching gitu ya antara apa yang dipilih dengan nanti prospek ke depannya, seperti itu.
Dan hal yang paling mungkin bukan beban sih ya Bu ya, ini lebih ke real kenyataan. Ada tidak siswa yang terkait datang ke Ibu masalah setelah dia memilih ternyata gagal gitu ya? Ternyata gagal di dalam memilih jurusan yang dia ambil. Apakah ada juga pendampingan dari Ibu? Untuk yang kasus-kasus seperti ini kan memang anak-anak ini misalnya saja saya sampaikan, jika Anda ingin kuliah itu kan syaratnya cuma 3 aja. Kalau saya mengatakan itu 3K. Pertama, dilihat dari keinginan. Nah, keinginan ini kan orientasi kepada minat. Saya mau apa. Kedua, kemampuan. Jadi minat dan kemampuan ini juga kan harus dilihat. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah kemampuan finansialnya. Nah, ini kan 3 hal yang memang perlu dipertimbangkan. Sehingga pada saat memutuskan untuk memilih prodi tertentu, di mana, ini kan juga harus dipertimbangkan 3 hal tadi. Kemauannya, kemampuannya, dan finansial dari orang tua. Pernah ada satu kasus, siswa kita, secara minat oke, kemampuan oke, sehingga pada saat itu saya ingat bisa masuk di universitas yang termasuk baik, masuk 10 besar perguruan tinggi negeri terbaik. Wah, di luar biasa ya Bu. Luar biasa. Saya sampai terharu pada saat itu. Tetapi pada saat lanjutannya ternyata dia tidak ambil kesempatan itu. Wah. Padahal melalui jalur undangan. Saya tanya, kenapa nak tidak diambil? Aduh Bu, ternyata orang tua saya tidak ada dananya gitu. Aduh, saya tersentak. Astagfirullahaladzim, udah mati. Seharusnya kan ini maksud saya itu sudah dipertimbangkan pada saat memutuskan. Saya kalau ambil misalnya di Pulau Jawa ada risiko segini. Itu makanya tadi komponen-komponen untuk melanjutkan pendidikan sehingga tidak terjadi hambatan seperti itu, misalnya gagal dan sebagainya, kan 3 komponen tadi penting untuk dianalisa benar-benar. Itu saya kira yang perlu dipertimbangkan untuk anak-anak. Nah, ini menarik ya, sahabat Smart Podcast, untuk hambatan. Ternyata setelah tanpa hambatan ada masalah seperti tadi. Kalau dilihat dari kemampuan, anak ini mampu ya Bu ya? Mampu. Secara finansial tidak. Nah, ini apakah ada efek dari kampus untuk sekolah kita? Nah, ini mungkin perlu dipahamkan nih, karena apakah ada efeknya tidak untuk angkatan berikutnya? Silakan Ibu. Ya, ini memang banyak ya beredar pemahaman anak-anak kita, Bu, bahwa kalau kita tidak masuk maka sekolah katanya di backlist gitu, ceritanya di backlist. Jadi anak-anak pada takut gitu. Makanya sebenarnya kalau saya sampaikan, itulah akibatnya gitu kan, akibat yang akan diterima adik kelas. Walaupun pada saat kita berkomunikasi, pada saat sosialisasi tentang penerimaan mahasiswa baru, itu rata-rata perguruan tinggi mengatakan tidak ada. Cuma secara psikologis anak-anak pada adik kelasnya begitu. Sehingga jadi timbul, wih, nggak berani masuk di situ Bu, karena tahun kemarin kakak kelas kita enggak masuk, makanya kita enggak diterima. Ini kata universitas, enggak ada seperti itu. Nah, ini kemarin pada saat universitas melakukan sosialisasi, enggak tersempat kita mau bertanya itu. Tapi yang jelas itu enggak ada gitu kan. Kalau dari universitasnya sih enggak ada, tinggal ya kita pede aja untuk ikut di jalur-jalur, apakah mau di, kalau dulu SN, sekarang istilahnya berbasis prestasi, atau mau yang berbasis tes, itu berdasarkan tes untuk ikut masuk di perkuliahan gitu. Baik Ibu, setiap tahunnya pasti kita ada yang terjaring baik secara jalur prestasi, jalur undangan maupun secara mandiri. Dari sekian persentase SMA 1 dari tahun ke tahun, bagaimana peningkatannya? Nah, ini memang fluktuatif ya, artinya turun naik. Hanya saja kalau kita ke belakang sejak ya mungkin 2015, 16, 17, 18, 19 sampai 20 itu anak SMA 1 yang melanjutkan perguruan tinggi itu memang trennya memang
positif, artinya meningkat. Walaupun jalurnya itu dari yang prestasi, yang tes dan mandiri itu memang masing-masing ada. Tetapi kemarin ya ini mungkin kita tidak salahkan ke anaknya atau gimana, sejak pandemi berdampak dan sangat tinggi dampaknya ini. Jadi yang 2021 dan 2022 ini saya mungkin bisa informasikan khusus untuk yang jalur prestasi, yang SNM itu. Aduh, tinggi sekali itu presentasinya ya. Benar-benar mungkin secara pribadi saya mengecewakan itu. Karena waktu 2020 anak kita yang bisa diterima di jalur SN itu 29 orang. Ternyata di 2021 anjlok jadi hanya 7 orang. Iya betul. Nah, kemudian 2022 naik sedikit jadi 9 orang. Oleh sebab itu di tahun 2023 saya ingin trennya itu naik kembali. Oleh sebab itu ini mungkin hari Senin saya sudah berbagai strategi lah ya Bu ya. Akan kita panggil anak-anak yang eligible betul-betul dipantau apa, prodi apa, coba kita lihat analisa daya tampungnya berapa, kemudian peminatnya berapa, sehingga dia bisa mengetahui posisi dia dengan nilai rata-rata yang dia peroleh, sehingga kita berkeinginan bahwa angka-angka presentasi keberhasilan anak-anak kita masuk melalui jalur SN itu bisa kembali baik lagi seperti semula, seperti itu. Bismillah ya Bu ya 2023. Bismillah, mudah-mudahan doanya ini. Betul. Alhamdulillah anak-anak ini sekarang sudah banyak, Ibu mau konsultasi, saya bilang alhamdulillah itu ada peningkatan. Ya mungkin karena kita sudah tetap muka ini ya. Betul Bu. Karena bukan hanya berefek tetapi mungkin motivasi juga ya Bu ya. Motivasi anak-anak dikala serangan COVID-19 ini sangat sekali mendonkan anak-anak juga ya untuk belajar ya Bu ya. Baik Ibu, sebenarnya di podcast kali ini dengan tema yang bagaimana memilih prodi, tadi saya membagikan link kepada anak-anak di SMA Negeri 1 Brau ini khususnya kelas 12. Jadi Google Form itu saya share dan saya print, banyak pertanyaan buat Ibu, hadiah nih sebenarnya. Pertanyaan buat Ibu, ini dari Aisyah ya. Aisyah bertanya, kalau jurusan IPS apa bisa lanjut ke IPA gitu, seperti itu. Nah itu yang pertama Bu, bagaimana Bu? Kita singkat karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nah ini alhamdulillah untuk tahun ini memang luar biasa, Kementerian mengeluarkan kebijakan baru tentang sekolah merdeka dan kampus merdeka. Nah, pengertian merdeka di sini digarisbawahi bahwa tidak ada lagi sekat antara peminatan IPA, IPS dan bahasa. Jadi welcome aja mereka gitu kan. Walaupun ada selentingan gitu, ada kabar-kabar, ada prodi tertentu, wah kayaknya jangan diterima IPS gitu. IPS misalnya kedokteran jangan gitu. Jadi kata saya, loh kan peraturannya boleh. Ya Bu, tapi dari pihak ini tidak membenarkan. Nah itu di luar itu. Tapi yang jelas IPS mau ke eksak boleh ya. Boleh. Sepanjang, nah itu yang digarisbawahi juga dengan peraturan itu adalah bahwa keputusan anak-anak memilih prodi, kalau zaman dulu anak-anak mengatakan lintas prodi, itu adalah keputusan yang memang merdeka dan bertanggung jawab. Artinya mereka bebas memilih prodi yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya, atau bahasa sekarang itu mungkin sesuai dengan passionnya. Nah, tapi harus bertanggung jawab. Nah itu ya. Ini kan. Jadi saya kok sampaikan di anak kelas 2, silahkan kalian anak IPS kepingin mau mencoba di teknik. Nah teknik berarti kan orientasi pelajarannya adalah orientasi pelajaran saintek. Nah terus gimana? Pada saat di sekolah waktu di peminatan IPS kan sainteknya kurang, kita lebih banyak di soshum. Gimana? Nah bertanggung jawab itulah digarisbawahi. Gimana caranya? Setelah tes diterima, masuk teknis, gimana ketinggalan IPA-nya dan maka itu kita harus bertanggung jawab, mengusahakan diri sendiri untuk bisa mengejar itu. Itu yang dimaksud mungkin merdeka bertanggung jawab di situ. Iya betul, karena di sini banyak sekali pertanyaan, kebingungannya itu ketika dia jurusan IPS mau memilih hukum, sains gitu. Sebenarnya tergantung treatmentnya ya Bu ya, kebutuhan apa yang dibutuhkan ya dia juga mau tidak mau apakah berbentuk les atau belajar tambahan lainnya. Dan ini ada yang menarik, saya ingin bertanya tips belajar untuk persiapan
SNBT gitu. Terima kasih Bu katanya gitu. Oh, Sebenarnya ini jurus jitu ya, sudah iya. bukan rumus baru gitu ya. Silakan Ibu. Iya, kalau triknya itu kan ya banyak, masing-masing individu berbeda. Sekarang ini fasilitas-fasilitas untuk menambah jam pemahaman kita terhadap materi yang akan kita hadapi di SNBT, jadi seleksi nasional berbasis tes ini kan sudah luar biasa fasilitas yang tersedia. Ya tinggal kitanya. Karena di SNBT itu kan sudah diberi ancer-ancer gitulah bahwa soal yang dikeluarkan ini adalah soal-soal yang potensi skolastik itu. Kemudian literasi bahasa Inggris dan literasi bahasa Indonesia. Berarti kan tidak 3 komponen ini yang harus digenjot. Nah, kalau misalnya kita terbatas di Berau ini tidak ada satu lembaga yang memberikan pelatihan. Sekarang luar biasa lembaga online itu, tinggal di mana maunya. Saya kira untuk ini kan sekolah kemarin juga sudah memfasilitasi ada dari lembaga tertentu untuk mereka mengikuti dengan kontrak sekian dan seterusnya, itu sudah diakomodir oleh salah seorang guru untuk membantu itu. Nah, anak-anak sudah juga, kalau saya tanya gimana hasilnya, luar biasa Bu latihan soalnya. Nah, itulah yang akan kalian hadapi nanti pada saat kalian masuk di SNBT. Jadi sudah punya gambaran-gambaran. Lebih efektif mengikuti program-program seperti itu tentu akan lebih menambah wawasannya. Ya, baik, tambahan lagi nih dari Grisley namanya, bahwa nilai eligible saya Bu 80-an, apakah bisa masuk jurusan psikologi seperti itu. Saya ragu mengambilnya katanya. Nah, ini ya masih ada rata-rata dari pertanyaan itu ragu. Oke. Ya, silakan Bu. Ya memang ini kalau saya menyampaikan di kelas itu, tentukan dulu memang saya mau ambil prodi ini. Kemudian itu kan diminat berarti keinginan yang kuat. Saya kepengen ke psikologi. Lihat kemampuan. Oh, kemampuan saya rata-ratanya 80. Nah, artinya angka ini bermainnya ini di universitas yang mana. Jadi pada saat kita memilih prodi psikologi dan universitasnya, tentu kita harus pinter-pinter menganalisa. Misal, saya kepengen psikologinya Brawijaya di Malang. Nilai saya 80. Kita bukalah websitenya Brawijaya. Kita buka websitenya prodi psikologi. Nah, itu akan kelihatan. Tahun kemarin melalui jalur SN itu berapa yang diterima. Kemudian peminatnya berapa. Nah, dari daya tampung dan peminat kita sudah lihat perbandingannya. Ternyata misal yang diterima 20, yang daftar 400. Berarti saya harus menyisihkan 20 orang. Dengan angka 80 mampu enggak? Nah, gitu, ya kan? Baik, luar biasa Ibu. Jadi seperti itu, analisanya sampai sedetil itu kalau bisa. Sehingga kalau kayaknya enggak bisa, kita turunkan passing grade universitas. Ini pertanyaan yang banyak tapi sudah mewakili Ibu menjawab. Mungkin ini yang terakhir, pesan Ibu untuk anak-anak yang berada di manapun ya, bukan hanya SMA 1 saja ya, kelas 12 yang lagi galau-galonya nih untuk memilih jurusan. Terus baiknya apakah saya bekerja atau kuliah, tadi sudah dijawab gitu. Baik, sahabat Smart Podcast, nanti ada simpulan dari Bu Eni bagaimana persiapan untuk anak-anakku kelas 12 menjelang bagaimana setelah lulus SMA menuju ke perguruan tinggi seperti itu Bu. Silahkan Bu. Baik, kalau yang spesial ke perguruan tinggi, artinya setelah SMA saya mau masuk kuliah, tentu memang kuliah di mana? 5W1H kalau saya senangnya itu. Iya, 5W+1H ya Bu ya. Siapa yang mau kuliah? Kuliah apa? Di mana? Kapan? Itu harus dianalisa. Bagaimana caranya saya bisa kuliah itu? Apakah saya masuk jalur prestasi, apakah saya masuk jalur tes, apakah saya jalur, itu semua dianalisa seperti itu. Itu ya Bu itu ya. Untuk spesial yang untuk kuliah. Kalau yang mau bekerja, ya ditanya lagi, kerja apa? Kerja sendiri atau kerja dengan orang lain? Di mana gitu ya? Di mana?
passionnya apa, sekarang sektor apa yang lagi digandrungi. Iya, betul. Nah, itu. Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya di Smart Podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Brau. Mudah-mudahan ilmu pada hari ini bisa membawa kenyamanan, pilihan yang tepat buat anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih untuk kegiatan dengan tema bagaimana setelah lulus SMA dan melanjutkan pilihan prodi apa di perkuliahan tadi sudah dibahas dengan sangat detail oleh Ibu Hajah Dr. Anda Eni Kuswanti MPD, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Baik Ibu, kita sama-sama salam literasi. Salam literasi. Ayo membaca. Ayo membaca.